Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel kami, Bapak Ibu, laman berita ASN, media berbagi serta sharing berbagai hal yang berkaitan dengan dunia ASN di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada, semoga yang sedang menyaksikan video ini selalu diberikan kesehatan. Amin. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian, adapun update informasi kali ini yang dapat kami sampaikan yaitu berkaitan dengan rencana perombakan Tukin PNS, yaitu Tukin PNS mau dirombak, kata DPR, naikkan gaji dulu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, ada baiknya kita perhatikan informasi berikut ini sampai dengan selesai agar nantinya tidak gagal paham dan tentunya kita mendapatkan informasi dengan jelas. Berikut kami sampaikan. Tukin PNS mau dirombak, DPR naikkan gaji dulu. Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR di Komisi Pemerintahan atau Komisi 2 turut menyoroti rencana pemerintah yang ingin merombak rumusan dan pemberian tunjangan kinerja atau Tukin bagi para pegawai negeri sipil atau PNS. Anggota Komisi 2 DPR Mardani Alisera mengatakan pemerintah harus berhati-hati dalam merombak Tukin para PNS baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebab ini berkaitan dengan kesejahteraan para aparatur negara serta dorongan kinerja pelayanan publik mereka. Sebelum rumusan Tukin dirombak, ia menganggap pemerintah harus terlebih dahulu menaikkan gaji para PNS supaya ada kesetaraan dan meminimalisir ketimpangan. Jika gaji PNS sudah naik dan menyejahterakan, maka Tukin bisa disesuaikan berdasarkan kinerja mereka masing-masing, bukan per institusi seperti selama ini. Misal, minimal semua ASN gaji awal 10 juta rupiah, baru tunjangan kinerja diatur dengan seksama, kata Mardani kepada CNBC Indonesia, Jumat 19 bulan 5 2023. Ia mengatakan gaji ini penting dinaikkan supaya pendapatan PNS tak lagi diakali dengan tunjangan yang bermacam-macam bentuknya dan besarannya berbeda-beda di antara institusi pemerintah. Ia mencontohkan jangan sampai seperti yang selama ini terjadi pada saat tunjangan kinerja di Direktorat Jenderal Pajak atau DJP lebih tinggi dibanding institusi lainnya, termasuk tunjangan di Pemda DKI Jakarta yang lebih tinggi dibanding daerah lain. Jadi, semua mesti punya standar yang baik, plus jangan kepanjangan rantai birokrasi, tutur Mardani. Mardani juga mengingatkan supaya kebijakan ini harus terlebih dahulu dibicarakan dengan para pemangku kepentingan lainnya, supaya tujuan besar reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan melalui kebijakan itu bisa dipahami bersama. Ini ide menarik, tapi perlu dikaji dengan seksama. Semua mesti merujuk pada desain besar reformasi birokrasi. Saya dukung pembahasan yang transparan dan melibatkan banyak pihak, ucapnya. Pemerintah tengah mendesain rumusan baru pemberian tunjangan kinerja bagi tiap pegawai negeri sipil atau PNS. Pembahasannya tengah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB bersama Kementerian Keuangan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan melalui ketentuan terbaru besaran nominal Tukin bagi PNS tidak lagi akan sama rata berdasarkan institusi tempat bekerjanya saja, melainkan tergantung kinerja masing-masing PNS.
Dengan begitu, Anas memastikan dalam satu institusi akan ada perbedaan penerimaan tukin. Bagi yang bekerja maksimal dan mampu menghasilkan kinerja yang berdampak bagi masyarakat akan mendapat tukin tinggi dibanding PNS yang bekerja biasa-biasa saja. Kita bicara per orang, karena ini kan misalnya ada daerah yang tukinnya X misalnya, ternyata dapat X semua. Padahal mestinya yang kerja sama enggak kerja mestinya beda dong. Kalau enggak ada diferensiasi nanti semangatnya mesti berkurang. Nah, ini yang sedang kita rumusin, kerja keras, ujar Anas. Kendati begitu, Anas mengaku belum tahu apakah akan ada PNS yang berkurang tukinnya atau tidak dengan aturan itu nantinya. Sebab tergantung rumus perhitungan yang ditetapkan dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP. Namanya tunjangan, mestinya enggak sama antara yang kerja keras, lembur sama enggak. Kan ini hampir sama sekarang. Tapi di beberapa kementerian atau lembaga sudah mulai melakukan langkah-langkah perbedaan secara baik, tutur Anas. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu sekalian mengenai rencana perombakan tukin PNS. Semoga informasi tersebut bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Di akhir video kami mengucapkan terima kasih karena telah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.